RUU yang disusun oleh DPR sebelumnya itu memang terjebak pada perdagangan karbon gitu. Maka kita tidak ingin mengulang hal yang serupa. Yang kedua, kita itu belum pernah punya undang-undang yang benar-benar progresif gitu ya. Nah, kita berharap sebenarnya dengan nama keadilan iklim ini kita sedang memimpin ya, Indonesia sedang memimpin dalam konteks global gitu ya, dalam penanganan perubahan iklim. Geothermal, ya kan, diklaim sebagai energi bersih gitu, tapi kemudian dia melakukan perampasan wilayah adat di NTT, Flores dan lain sebagainya gitu ya, Sumatera Barat juga. Jadi sebenarnya banyak proyek-proyek energi itu juga bermasalah gitu. Hai, selamat datang di Parlemen Watch Podcast. Kali ini dengan saya, Horisatu Nikmah, peneliti Indonesian Parliamentary Center. Hari ini kita akan diskusi tentang keadilan iklim. Tentu saja saya tidak sendiri. Di sini ada Kak Uli. Halo. Halo Kak, gimana kabarnya? Baik, secara pribadi gitu ya. Tapi sepertinya kabar kita semua hampir sama ya, melihat situasi hari ini, jadi ya mungkin agak khawatir, marah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bersama Mas Sadam dari Madani. Yep. Ya, gimana kabar Mas? Salam kenal. Ya kayak Kauli juga ya kayaknya, kita belakangan banyak overthinking ngelihat apa situasi yang ada di lapangan. Kayak gitu. Oke. Nah, menurut Mas Sadam sama Mbak Uli, gimana nih keadaan Indonesia hari ini? Tidak baik-baik saja, itu bahasa yang sering kita pakai ya untuk menggambarkan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, dan apalagi kalau misal kita tarik dalam beberapa pekan terakhir ya, akhir Agustus sampai sekarang di awal September, ada kemarahan-kemarahan rakyat yang muncul dengan sangat besar, bukan hanya di Jakarta tapi di banyak wilayah gitu ya, tapi direspon dengan cara yang tidak baik oleh pemerintah gitu, represif, dituduh sebagai perusak dan lain sebagainya gitu ya. Padahal sebenarnya kemarahan rakyat itu adalah respon terhadap situasi kebangsaan kita hari ini yang jauh sangat buruk sekali gitu ya kan. Ekonomi semakin buruk, eksploitasi pekerja semakin besar gitu ya, kerusakan lingkungan, krisis iklim gitu. Itu masalah-masalah yang kita hadapi dengan nyata gitu di depan kita gitu. Tapi sampai sekarang pemerintah kita itu nggak pernah merespon itu dengan baik gitu. Mas Adam setuju nggak? Sepakat, tentu sebagai bagian dari masyarakat sipil, ya kita mengucapkan bela sungkawa dulu ya terhadap 9 warga negara Indonesia yang harus meninggal gitu ya, di dalam proses protes pekan kemarin. Dan kita juga berharap bahwa protes-protes kemarin yang disampaikan oleh masyarakat itu tidak sekedar dibaca sebagai peristiwa, tapi juga momen gitu ya untuk pemerintah, untuk DPR, membaca kembali kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dalam setahun belakangan ini, dalam 5 tahun 2 periode Jokowi kemarin itu ya, banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat adat, merugikan komunitas-komunitas lokal di daerah dan sebagainya, dan aku berharap ini bisa jadi momen nih untuk melihat kembali kebijakan-kebijakan tersebut. Oke, berbicara soal kebijakan sama DPR ya, kita tahu kalau 1 tahun DPR itu kan dia menyusun prolegnas prioritas tahunan, dan salah satunya adalah RUU tentang pengelolaan perubahan iklim, slice perubahan iklim, dan RUU keadilan iklim. Nah, Kak Uli sama Mas Adam ini adalah merupakan gabungan dari aliansi ARUKI ya. Nah, boleh dijelasin nggak sedikit aja, misalkan ARUKI itu bergerak di apa sih, isu apa, dan terdiri dari siapa aja misalkan? Silakan. Oke, ARUKI atau Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim dipimpin, sebenarnya nggak ada yang dipimpin atau bagaimana ya, tapi memang diinisiasi oleh berbagai teman-teman jaringan masyarakat sipil yang selama ini bergerak di isu-isu yang terkait dengan isu perubahan iklim ya. Ada yang bergerak di teman-teman bergerak di isu lahan, di isu energi, di isu masyarakat adat dan sebagainya gitu. Kemudian melihat bahwa persoalan iklim ini tidak hanya masalah sektoral gitu, tapi masalah kolektif, masalah kita bersama, sehingga butuh gerakan kolektif yang bisa menggebrak gitu ya, sistem negara hari ini yang sangat tidak berpihak pada masyarakat rentan dan kelompok yang termarginalkan dalam konteks
perubahan iklim. Nah, sehingga Aruki itu dibentuk 2023 oleh teman-teman. Ada Walhi, ada Pikul, ada Madani juga, dan Aisel, kemudian teman-teman yang lainnya juga yang mungkin nggak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian kita dalam perjalanannya mengusulkan adanya suatu undang-undang yang bisa mengatur secara komprehensif dan secara keseluruhan masalah perubahan iklim. Nanti detailnya seperti apa mungkin kita semua bisa cerita gitu. Gitu. Ya, nambahkan aja. Jadi sebenarnya dorongan untuk adanya satu kebijakan dalam hal ini adalah undang-undang ya yang memastikan keadilan iklim sebagai tuntutan warga negara. Saya pikir bukan hanya Indonesia ya, tapi banyak juga teman-teman kita di luar sana gitu, di global gitu ya, mendorong keadilan iklim gitu untuk menjadi agenda utama pemerintah gitu. Nah, dorongan untuk adanya kebijakan ini saya pikir sebagai sebuah perjuangan konstitusional ya, menarik kembali sebenarnya mandat negara untuk menjalankan dan memenuhi gitu hak-hak masyarakat secara keseluruhan di Indonesia gitu ya untuk bisa terlindungi. Kenapa terlindungi? Karena kita tahu bahwa krisis iklim ini kan akan merenggut banyak sekali jiwa gitu ya. Orang-orang yang tinggal di pesisir terancam menjadi pengungsi iklim gitu ya. Nelayan sudah nggak bisa lagi mendapatkan mencari ikan gitu. Petani secara kuantitas dan kualitas hasil taninya itu berkurang gitu ya. Di wilayah timur misalnya orang-orang akan semakin kesulitan untuk mencari air gitu ya. Bahkan pangan-pangan kita di kota itu terancam untuk tidak bisa terpenuhi kalau misalnya hasil-hasil pertanian petani di kampung-kampung itu tidak bisa dihasilkan dengan baik dan cukup gitu. Jadi memang ini adalah sebuah gerakan untuk bagaimana kita bisa menuntut keadilan iklim. Dan negara itu sebagai suatu institusi yang harusnya bertanggung jawab dari semua situasi ini, bentuk pertanggungjawabannya adalah melahirkan satu undang-undang yang kita sebut sebagai Undang-Undang Keadilan Iklim gitu. Jadi memang arahnya ke sana karena kita percaya keadilan iklim ini adalah persoalan struktural, sehingga dia nggak bisa didekati persoalannya dengan cara-cara sektoral kayak Sadam bilang tadi ya, tapi dia harus secara holistik dan harapannya Undang-Undang Keadilan Iklim ini bisa hadir untuk menjadi antitesa dari beragam macam undang-undang yang bermasalah hari ini. Gitu. Ya. Kalau kita lihat undang-undang yang bermasalah itu kayak cenderung ya, kayak misalkan TNI, BUMN, Minerba, tahun ini kan kita dikasih makan DPR undang-undangnya seperti itu. Nah, kita mengharapkan undang-undang yang lebih pro terhadap masyarakat, apalagi yang disebutkan KULI gitu kan. Dia akan berdampak ke seluruh lapisan masyarakat, nelayan, petani, dan lain sebagainya. Tapi yang bikin kita penasaran nih Kak ya, kenapa masyarakat sipil menggunakan istilah keadilan iklim daripada pengelolaan perubahan iklim ataupun perubahan iklim? Iya, kata keadilan itu kan sebenarnya merujuk ke semua lini dan semua entitas ya. Jadi saya mencontohkan ketika kita ngomongin soal iklim, maka ada bentuk tanggung jawab yang sesama gitu ya, tapi dengan mungkin kadar yang berbeda gitu ya. Artinya tanggung jawab Indonesia itu nggak bisa disamakan dengan tanggung jawab negara-negara utara gitu, karena negara-negara utara itu punya hutang emisi ya yang sangat besar sekali gitu ya, karena mereka sudah sangat lama dan sangat besar melepaskan emisi dari sektor-sektor industri mereka gitu. Dan juga dalam konteks Indonesia kita nggak bisa tuh menyamakan antara tanggung jawab Kalimantan Timur misalnya ya dengan Papua gitu, karena berbeda. Kalimantan Timur itu sudah melepaskan emisi dalam skala yang besar setidaknya sejak rezim kayu dieksploitasi, masuk tambang, masuk perkebunan monokultur, ya kan. Papua itu sampai sekarang mereka masih ngejaga hutannya gitu ya. Dan sangat tidak adil kalau misalnya mereka disuruh bertanggung jawab atas emisi besar yang kemudian dilepaskan oleh daerah-daerah lain gitu. Tapi semuanya punya tanggung jawab gitu. Nah, dari sana sebenarnya kita merujuk kata keadilan gitu. Belum lagi kemudian ketika kita ngomongin lintas generasi, ketika kita ngomongin soal inklusivitas gitu ya kan. Lalu kemudian bagaimana juga kita bisa mengakses keadilan itu sendiri gitu ya, karena dalam undang-undang ini kita harapkan akses to justice itu bisa dipastikan dan diatur dalam undang-undang ini.
dari sanalah sebenarnya kita berangkat bahwa kata keadilan itu menjadi terminologi yang penting untuk menjadi nama gitu dari undang-undang ini. Meskipun ketika kita diskusi dengan DPR, DPD, mereka nggak bisa terima ini gitu. Mereka lebih memilih kata kalimat atau nama gitu ya, pengelolaan perubahan iklim gitu. Karena bagi kita sebenarnya perubahan iklim tuh nggak bisa dikelola gitu. Dari nama ini sebenarnya nanti akan sangat terlihat kontras gitu ya. Kalau kita ngomongin soal keadilan iklim, maka yang kita harapkan adalah bagaimana mitigasi adaptasinya, bagaimana tanggung jawab negaranya, bagaimana tanggung jawab usaha swasta gitu ya. Terus kemudian bagaimana partisipasi setiap daerah dan bahkan juga luar negeri gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal pengelolaan perubahan iklim, kita akan balik lagi ke bisnis gitu. Kami curiga gitu ya dengan terminologi ini gitu ya. Sebenarnya isi-isinya itu memperkuat sebenarnya bagaimana perubahan iklim itu seolah-olah bisa dikelola. Misalnya ada bisnis karbon di sana, biodiversity offset dan lain sebagainya. Seolah-olah krisis itu bisa dikelola gitu ya. Dengan harapan kita bisa keluar gitu. Tapi padahal krisis itu sendiri nggak bisa dikelola. Krisis itu dia harus ditanganin gitu ya, dengan cara yang adil gitu. Nah, saya pikir itu alasan kenapa kemudian kita memilih keadilan iklim gitu. Ya, oke tadi Kak Uli udah lengkap banget. Cuman begini ya, secara histori memang kita punya pengalaman ya ketika melihat RUU yang disusun oleh DPR sebelumnya itu memang terjebak pada perdagangan karbon gitu. Maka kita tidak ingin mengulang hal yang serupa. Yang kedua, kita itu belum pernah punya undang-undang yang benar-benar progresif gitu ya. Nah, kita berharap sebenarnya dengan nama keadilan iklim ini kita sedang memimpin ya, Indonesia sedang memimpin dalam konteks global gitu ya, dalam penanganan perubahan iklim. Nah, di satu sisi juga aku berharap bahwa ketika pemerintah melihat keadilan iklim ini dilihat sebagai tone yang positif gitu ketika negara dalam konteks global itu berhasil memimpin penanganan perubahan iklim yang makin dekat makin nyata gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, keadilan iklim juga diharapkan benar-benar dapat berpihak pada kelompok rentan gitu. Kita sudah benar-benar mengklasifikasikan ya dari proses konsultasi rakyat ya dibangun oleh teman-teman di 13 provinsi. Itu kita melihat ada 8 kelompok rentan seperti petani, nelayan, perempuan, disabilitas, buruh informal, anak muda, orang muda gitu ya, masyarakat adat. Nah, itu kita lihat sebagai kelompok yang ketika perubahan iklim ini tidak ditangani secara serius, itu mereka akan terdampak paling serius. Maka undang-undang ini dibentuk dengan prinsip-prinsip keadilan yang berpihak pada kelompok-kelompok rentan ini. Maka kemudian keadilan itu jadi poin utama yang harus dijadikan nama gitu ya, menurut kami seperti itu. Masuk sih. Apa yang disampaikan Kak Uli sama Mas Adam tuh bahwa kelompok rentan justru akan menjadi terdampak utama ketika krisis iklim itu terjadi dan negara perlu hadir di situ kan. Betul. Nah, substansi apa sih yang dibawa teman-teman untuk harus nih masuk dalam pengaturan tentang keadaan iklim? Mungkin Kak Uli juga melengkapi ya. Tapi beberapa poin yang kita coba rumuskan itu adalah tentu pertama adaptasi dan mitigasi, bagaimana menghadapi perubahan iklim, bagaimana mempersiapkan diri dalam konteks ini kebijakan-kebijakan yang mampu mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim, serta kebijakan-kebijakan yang mampu meminimalisir dampak perubahan iklim yang lebih parah ke depannya. Itu adaptasi dan mitigasi yang kita coba rumuskan separtisipatif mungkin gitu ya, melibatkan pemerintah daerah, melibatkan semua sektor, melibatkan masyarakat, termasuk melibatkan kelompok rentan. Itu kemudian yang kedua, loss and damage atau bagaimana negara dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terhadap perubahan iklim itu harus menanggung biaya terhadap dampaknya. Kemudian yang ketiga ada penegakan hukum ya, kita mendorong juga penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang memang mengakibatkan dampak perubahan iklim secara lebih parah gitu. Kemudian kita juga mengatur mengenai bagaimana partisipasi publik gitu. Kita menghendaki kebijakan penanganan perubahan iklim itu harus bottom up gitu ya, dari bawah gitu, benar-benar suara masyarakat, memperhatikan kearifan lokal dan sebagainya, dan tidak didominasi oleh kebijakan di pusat.
Ya, saya menambahkan karena hampir Iya. semua tadi disebutkan. Hal yang penting juga kita atur dalam undang-undang ini adalah undang-undang ini nggak boleh ikut dalam tabuan gendang orang-orang yang mendorong solusi palsu, gitu ya. Misal ketika kita ngomongin soal menurunkan emisi gitu, maka sebenarnya sumber dari pelepasan emisi itu sendiri harus ditangani dengan baik gitu ya. Sehingga di sanalah penting untuk bagaimana benar-benar menetapkan pajak karbon gitu ya kepada perusahaan-perusahaan yang melepaskan emisi dalam skala yang besar atau bahkan mereka melampaui dari cap batasannya gitu ya. Sekarang kan nggak jelas juga ya aturan soal cap dari PLTU, misalnya cap dari batu bara dan lain sebagainya. Nah, pajak karbon, lalu kemudian juga ada penalti ketika mereka melampaui dari capnya, bukan kemudian ketika mereka melampaui dari capnya, mereka boleh membeli kredit karbon dari bisnis lain, gitu. Nah, itu berupaya mungkin kita atur di dalam rancangan undang-undang ini, gitu ya. Selanjutnya adalah tidak terjebak pada substitusi energi gitu, yang juga bagian dari solusi palsu. Kalau misalnya kita mau keluar dari emisi fosil, maka pensiun dini batubara itu harus segera diambil gitu. Pensiun dini PLTU itu harus segera dilakukan gitu, bukan kemudian mengkombinasikannya gitu ya dengan wood pellet gitu ya, atau yang kita sering dengar dengan istilah co-firing biomasa gitu ya. Nah itu kita coba cut di dalam aturan undang-undang ini agar solusi-solusi palsu untuk mengatasi krisis iklim itu tidak masuk di dalam undang-undangnya gitu. Karena ketika kita ngomong krisis iklim kita nggak bisa business as usual gitu, dan nggak bisa basisnya ke bisnis gitu. Memang benar-benar harus menjawab problem akar persoalan dari krisis iklim itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi memang itu yang coba kita masukkan. Hal lainnya memang kita strike di asas ya gitu ya. Kita benar-benar memasukkan keadilan itu sebagai asas utama gitu. Mau kemudian dia keadilan antar generasi gitu, kemudian keadilan juga yang memastikan bagaimana perempuan misalnya jadi salah satu kelompok rentan tadi juga bisa mendapatkan perlindungan atau bisa mengakses loss and damage atau kemudian bisa terlindungi ketika mereka melakukan aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim. Hal lainnya yang paling penting juga kami dorongkan adalah pengetahuan lokal atau pengetahuan pengetahuan tradisional menjadi asas, karena seringkali sebenarnya cara-cara atau langkah-langkah mitigasi iklim ini dilakukan dengan cara teknokrat dan dia tidak sesuai dengan pengetahuan adat yang berlaku di masyarakat adat. Padahal sampai sekarang banyak sekali kita temukan pengetahuan adat, cara-cara tradisional yang sebenarnya relate dengan kerja-kerja adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, kita harapkan sebenarnya pengetahuan tradisional ini bisa menjadi acuan ketika negara mengambil kebijakan atau kemudian menyusun program adaptasi mitigasi gitu ya untuk mengatasi krisis iklim. Oke, thank you Kak Uli sama Mas Adam. Menarik tadi ya, kayak misalkan Kak Uli nyebutin solusi palsu nih, misalkan soal yang sering dimention pemerintah atau DPR buat ngatasin krisis iklim itu. Kira-kira solusi palsu apa aja nih yang selama ini berlaku nih? Satu yang sering disebut tadi perdagangan karbon pasti ya. Perdagangan karbon, solusi berbasis alam biodiversity offset gitu ya, yang kemudian paradigma utamanya itu adalah offsetting karbon. Jadi menyeimbangkan, seolah-olah semua itu bisa diseimbangkan. Jadi nggak apa-apa industri bisa ngelepas emisi dalam skala yang besar, kita seimbangkan ya dengan cara konservasi gitu ya. Dimana proyek-proyek konservasi ini juga bermasalah gitu ya. Dia banyak mengeksklusi masyarakat adat dan komunitas lokal di sana karena bisnis konservasi ini juga basisnya adalah konsesi. Jadi dia sebenarnya tidak ubahnya dengan izin untuk perkebunan kayu, izin untuk perkebunan sawit, izin untuk tambang, karena basisnya adalah konsesi penguasaan tanah gitu ya. Yang selanjutnya tadi substitusi energi yang saya bilang bahwa bagaimana PLTU itu tetap boleh terus beroperasi sampai kita tidak tahu sampai kapan gitu ya, asal misalnya dia disubstitusi dengan wood pellet gitu sebagai bauran lainnya gitu.
geothermal, ya kan, diklaim sebagai energi bersih gitu, tapi kemudian dia melakukan perampasan wilayah adat di NTT, Flores dan lain sebagainya gitu ya, Sumatera Barat juga. Jadi sebenarnya banyak proyek-proyek energi itu juga bermasalah gitu, dan dia melanggar hak asasi manusia karena di sana ada perampasan tanah, di sana ada kriminalisasi, dan di sana juga kemudian ada kekerasan gitu. Jadi itu sebenarnya proyek-proyek solusi palsu yang kita lihat di depan mata kita sangat jelas sekali gitu ya. Belum lagi kemudian proyek-proyek Bank Dunia gitu ya, yang seolah-olah mengkonservasi satu wilayah, tetapi sebenarnya mereka melakukan jual beli kredit di sana gitu, atau klaim-klaim untuk bahwa mereka sudah menurunkan emisi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada apa ya, keikhlasan sebenarnya ya dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Semuanya itu basisnya bisnis gitu. Jadi memang ini kongsi dagang krisis gitu. Krisis juga dilihat bisnis nih gitu ya. Bagaimana sebenarnya kapital tuh juga tetap bisa berputar gitu. Gimana Mas Adam? Menurutku solusi palsu itu lahir juga ya dari bagaimana kegagalan negara dalam melihat persoalan dan mencari solusi gitu. Misalnya begini, ketika kita bicara soal iklim itu tidak bisa kita nggak bicara soal target iklim. Nah, dalam target iklim ini ada dua sektor utama yang selama ini dominan gitu ya, berpengaruh dalam program-program untuk mencapai itu gitu. Dua itu adalah energi dan FOLU atau food and land use gitu, tata kelola lahan. Nah, misalnya di energi gitu ya, pemerintah mengejar berkurangnya emisi dengan cara beralih ke biofuel. Sedangkan biofuelnya dari mana? Biofuelnya dari sawit, yang otomatis akan ada ekspansi atau berpotensi membuka lahan kebun sawit lebih besar lagi gitu ya. Nah, begitu juga tadi yang diceritakan Kak Oli soal biomasa itu juga seperti itu. Kemudian yang selama ini kita bicarakan terus nih soal nikel, itu kan kemudian diproyeksikan untuk masuk ke dalam program EV atau kendaraan listrik yang diharapkan akan mengurangi emisi dari sektor transportasi. Tapi dalam supply chain-nya, dalam rantai pasoknya ternyata juga dari pembukaan lahan skala besar, dari co-firingnya juga batu bara gitu ya. Dan itu tentu melahirkan persoalan-persoalan baru. Gitu juga soal perdagangan karbon ya, kenapa kita semua teman-teman masyarakat sipil sangat resisten terhadap perdagangan karbon, ya karena dalam prakteknya bisnis ini mengeksklusi dia, menyingkirkan masyarakat adat. Maka kemudian dalam RUU ini memang kita sangat berpegang betul ya pada asas dan prinsip tadi ya disampaikan, dan itu jadi poin utama ya. Aku harap asas dan prinsip itu di dalam undang-undang ini kita juga sudah merumuskan ya berbagai macam keadilan yang harus dipenuhi seperti distributif, keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan antar generasi, keadilan gender, inklusi dan sebagainya. Itu kita sudah rumuskan betul-betul sehingga semua kebijakan yang nanti akan berdampak pada iklim itu akan memenuhi asas dan prinsip ini gitu. Termasuk juga perlindungan terhadap HAM, kemudian perlibatan masyarakat atau kelompok rentan. Itu kita juga masukkan karena melihat selama ini pemerintah tidak memenuhi prinsip-prinsip itu dalam penanganan persoalan-persoalan terkait iklim, gitu. Oke. Gini, kalau melihat dari rapat-rapat DPR atau mereka bicara soal perubahan iklim gitu kan, mereka cenderung semangat ketika bicara soal perdagangan karbon. Nah, di situ artinya memang tadi apa yang disampaikan cenderung melihat by bisnis gitu kan, ada poin untuk investasi dan sebagainya. Nah, gimana sih pandangan Kak Oli sama Mas Adam ketika ternyata para pemangku kebijakan kita sebagian besar memandang hal itu sebagai bisnis, dan kita lihat juga pemerintah itu kan program swasembada pangan dan energi yang sering kali diunggulkan gitu kan. Nah, dalam menjalankan ini gitu kan, apakah akan berpotensi gitu kan ketika pandangan pemerintah perdagangan karbon dengan target utamanya adalah swasembada pangan dan energi, gimana sih soal bisa nggak mereka bicara soal keadilan iklim gitu? Tentu nggak bisa ya. Jadi kalau kita ngomongin soal keadilan iklim, tadi kan kita percaya bahwa krisis iklim yang ada hari ini kan didorong oleh model ekonomi yang sangat kapitalistik ya. Jadi sebenarnya yang kita lawan juga adalah konteks paradigmatik gitu ya. Selama ekonomi kita itu masih mengejar atau memakai konsep atau paradigma ekonomi pertumbuhan, selama itu juga sebenarnya kita akan sulit mencapai keadilan iklim. Karena apa? Karena ekonomi pertumbuhan itu dibangun di atas eksploitasi
dalam skala yang masif gitu ya. Nggak ada orang yang pakai mazhab ekonomi pertumbuhan, tapi dia melihat ekonomi rakyat yang berbasis alam ini sebagai sesuatu kekuatan ekonomi yang potensial dan layak dilindungi. Nggak ada gitu. Di Indonesia itu sangat terlihat jelas gitu ya. Bagaimana ekonomi itu selalu disandarkan pada ekstraksi batu bara, perubahan hutan untuk perkebunan sawit, untuk bisnis kayu gitu ya, dan beragam macam ekstraktivisme lainnya gitu. Nah, tadi kalau kemudian yang diambil itu adalah perdagangan karbon gitu ya, maka sebenarnya ini adalah jalan salah untuk mengatasi krisis iklim gitu ya. Kalau pemerintah mengambil jalan yang salah, kenapa kita ikut gitu ya? Harusnya kita juga kemudian menjadi lawan dari itu gitu ya, yang kemudian menarik lagi pemerintah untuk benar-benar kembali ke jalan yang benar ketika mereka mau menghadirkan keadilan iklim bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi memang ketika kita mendorong RUU iklim ini, keadilan iklim ini gitu ya, dan di tengah jalan misalnya kita lihat nih kayaknya keinginan pemerintah nih nggak sama nih dengan keinginan rakyat, maka pada titik itulah sebenarnya kita juga akan menjadi bagian yang mengingatkan negara gitu ya, dan mungkin ya kita akan menjauh dari proses percakapan itu. Artinya ya kita harus melakukan perlawanan ya terhadap narasi, isi, dan hal-hal yang kemudian direncanakan oleh pemerintah melalui rencana perubahan iklim ini gitu ya. Nah, hal lainnya ya saya pikir ya bagaimana sebenarnya juga kita benar-benar menghasilkan satu produk undang-undang yang tidak asal jadi gitu ya. Jadi buat apa juga kita punya undang-undang iklim kalau kemudian isinya buruk sebenarnya gitu ya. Makanya proses untuk menjaga itu menjadi hal yang penting bagi kita untuk bisa kita lakukan. Ya aku kira yang bisa benar-benar menjawab itu kan anggota DPR ya. Gimana sih mereka dalam melihat kebijakan di masa mendatang gitu. Tapi kan kita melihat dari tren gitu ya. Gimana anggota DPR berstatement, gimana mereka membuat kebijakan. Ya katakan misalnya UCK gitu ya, yang kemudian membuka benar-benar privilege terhadap bagaimana industri ekstraktif itu makin leluasa, apalagi dengan label proyek strategis nasional gitu ya. Mereka bisa melampaui AMDAL, mereka bisa menembus tata ruang dan sebagainya. Nah, dari situ kan kita lihat bagaimana sebenarnya tadi ya perspektif ekonomi negara hari ini masih sangat ekstraktif. Nah, tapi kemudian yang harus kita ingatkan adalah no economic on a dead planet gitu. Jadi kita nggak akan pernah bisa menjumpai investasi yang positif, kita nggak akan bisa melihat kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi ketika bumi kita mati gitu. Dan itu udah ada di hadapan mata gitu ya. Ketika kita keluar kita dapat udara yang panas, ketika kita keluar kita dapat polusi udara yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Belum lagi ketika kita bicara nelayan petani gitu yang tadi sumber kehidupannya itu makin sempit dan sebagainya. Nah, aku kira itu sih. Oke, nice. Nah, sejauh ini nih dalam proses advokasi atau memberikan pemahaman pada pemangku kepentingan gitu kan soal sebenarnya yang seharusnya kalian lakukan adalah keadilan iklim gitu kan. Sejauh mana sih proses advokasi itu yang sudah dilakukan teman-teman kayak gitu? Sebenarnya kalau dalam konteks undang-undangnya ya, kita mungkin baru 1 tahun belakangan ya melakukan advokasi intensif dengan parlemen. Dalam konteks ini memang kita dengan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, karena mereka yang kemudian membuka pintu ya untuk memasukkan rancangan undang-undang ini ke dalam program legislatif nasional ya, atau prolegnas. Nah, cuman memang secara nama belum sesuai dengan apa yang kita usulkan karena mereka masih menggunakan RUU pengelolaan perubahan iklim. Tapi tentu kita berharap secara substansi nantinya akan selaras dengan apa yang masyarakat sipil suarakan selama ini. Nah, untuk dengan partai atau anggota DPR lainnya dari fraksi dan partai atau komisi sebagainya, memang kita belum terlalu mendapatkan respon yang positif gitu ya. Padahal sebenarnya kan isu iklim ini bukan isunya masyarakat adat aja, bukan isunya nelayan aja, tapi ini juga anak-anak anggota DPR itu yang akan merasakan kedepannya gitu ya. Jangan sampai nanti mereka tinggal di Amerika atau tinggal di luar negeri dengan enak, tapi kita orang-orang Indonesia akan menghadapi perubahan iklim itu dengan struggling gitu kan. Nah, artinya undang-undang ini juga untuk semuanya, untuk mereka juga sebenarnya. Nah, cuman memang selama ini responnya belum mendapatkan
respon yang positif dari anggota DPR itu dalam konteks RUU ya. Tapi kalau dalam konteks keadilan iklim secara umum memang kita suarakan selama ini, ya aku kira udah lama banget ya sejak adanya COP, sejak adanya Paris Agreement, kemudian kita juga membuat komitmen dalam National Determined Contribution atau NDC. Aku kira udah lama, tapi memang balik lagi, iklim itu bukan berdiri sendiri sebagai sektor gitu ya, tapi dia akan sangat bergantung pada banyak sekali kebijakan di luar itu gitu, misal kebijakan minerba, hutan, kemudian kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ekstraktif gitu, kebijakan industri ekstraktif atau ekstraksi sumber daya alam. Upaya lainnya sebenarnya yang kita lakukan selama ini adalah litigasi iklim. Jadi sekarang misalnya kita tengah berproses membawa Holcim, menggugat Holcim gitu di Swiss gitu, dengan bagaimana pengadilan di Swiss tuh bisa memberikan sanksi yang tegas gitu ya, dan mengabulkan permintaan dari warga Pulau Pari sebagai penggugat. Ada 4 orang warga yang mewakili seluruh warga Pulau Pari untuk menggugat Holcim di Swiss akibat emisi yang mereka lepaskan gitu. Nah ini menarik nih karena ini gugatan internasional yang sebenarnya Holcim itu tidak beroperasi dalam skala yang masif di Indonesia ya. Gitu, tetapi bisnis semen itu berkontribusi besar banget bagi krisis iklim, sehingga Pulau Pari itu setiap tahun dia kehilangan wilayah daratannya gitu. Pada titik itulah kemudian masyarakat Pulau Pari melakukan gugatan ke pengadilan Swiss dengan tadi ya tuntutannya loss and damage, ganti rugi kerugian gitu ya, terus kemudian meminta Holcim itu mengurangi emisinya gitu. Jadi ada sebenarnya perjuangan ini bukan hanya perjuangan warga Pulau Pari untuk kepentingan Pulau Pari sendiri gitu ya, tetapi sebenarnya kepentingan kita juga karena ada permintaan atau tuntutan untuk Holcim itu bisa menurunkan emisinya. Kalau saya tidak salah sebesar 40%, 41% gitu. Nanti bisa dicek lagi. Nah, lagi berproses sekarang warga sedang di Swiss karena proses pengadilannya sedang jalan. Tapi ini udah hampir 3 tahun nih berjalan gitu, jadi lama gitu ya. Terus kemudian beberapa lagi itu memang gugatan misalnya PLTU ya di Indramayu misalnya gitu. Kita gugat izin lingkungannya dengan alasan iklim juga gitu ya. Atau kemudian kita juga memenangkan gitu ya tadi gugatan yang menggugat izin lingkungannya gitu. Jadi ada sebenarnya banyak gugatan yang kita masukin gitu ya, yang dasar utamanya adalah krisis iklim atau emisi yang dilepaskan gitu. Kebakaran hutan dan lahan juga kita tautkan dengan kondisi krisis iklim gitu. Cuman problemnya adalah ketika kita menggugat case per case itu capek, panjang, dan butuh biaya yang besar, gitu kan? Dan yang menanggung biaya itu kita masyarakat gitu ya. Iya kalau kemudian pengadilan kita itu benar gitu. Toh pengadilan kita juga nggak benar sekarang kan gitu ya. Balik meja dan lain sebagainya. Iya gitu, jadi udah ngeluarin banyak energi, banyak uang gitu ya di pengadilan yang tidak baik-baik saja sehingga hasilnya nggak baik juga gitu. Nah dari sana kita berangkat bahwa kita udah nggak bisa lagi nih advokasi case per case gitu karena dia butuh banyak hal gitu, sehingga memang hal itu harus ditarik pada perubahan yang struktural. Nah, langkah utama dari perubahan struktural itu adalah adanya payung hukum gitu ya. Yang tadi di awal kita sebutkan bahwa kita berharap undang-undang ini hadir untuk bisa melakukan koreksi terhadap undang-undang yang telah ada, yang eksis sekarang, yang itu berkontribusi besar pada iklim. Undang-undang Cipta Kerja, Undang-undang Minerba, dan berbagai undang-undang lainnya. Hanya dengan cara struktural kita bisa lebih cepat sebenarnya menangani persoalan krisis iklim gitu ya, karena jangan sampai kita kehabisan waktu nih, nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu ya untuk satu situasi yang semakin buruk. Mungkin nanti kita nggak akan bisa lagi ngomongin soal bagaimana swasembada pangan dan energi gitu, karena menghasilkan pangan saja mungkin sangat sulit gitu ya, karena cuaca yang buruk, iklim yang buruk gitu, dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai kita terlambat untuk menangani problem besar ini dan nggak bisa ditangani dengan cara yang parsial-parsial gitu. Dia harus secara struktural gitu. Makanya undang-undang ini jadi prasyarat utama harus ada dengan catatan ya isinya juga baik gitu. Jangan kemudian juga isinya bisnis gitu kan ya, kita nggak mau juga
juga undang-undang ini ada gitu. Oke, nice. Nah, bicara soal krisis iklim itu kan sebenarnya kita semua terdampak gitu kan. Tapi kalau kita dekat, maksudnya apa yang sering dibicarakan pemerintah ya gitu, kayak misal emisi, NDC, terus karbon, itu hal-hal yang kayak kelihatannya tinggi dari masyarakat, jauh dari masyarakat. Ketika bicara soal NDC, masyarakat nggak paham. Tapi ketika bicara soal krisis iklim, dampak yang dirasakan, masyarakat merasakan semuanya gitu kan. Nah, karena tadi seperti kata Kak Uli, case by case itu sudah sangat susah dan kita perlu satu kebijakan yang bisa menjadi payung untuk krisis iklim itu. Tapi menurut saya nih, saya pribadi, sejauh ini masyarakat tuh dia belum ada urgensi kayak misalkan harus nih ayo keadilan iklim kayak itu. Karena mereka belum dapat apa ya, benang merahnya gitu. Nah, gimana sih atau ada nggak sih kendala selama ini ketika teman-teman advokasi masyarakat ke bawah, ke atas, ke pemerintah, DPR, apakah kendala-kendala kayak gitu tuh terjadi juga? Iya, kalau di masyarakat memang kita kerap ya mengalami situasi itu bahwa sebenarnya mereka bukan nggak ngerti, jadi mereka tuh tidak pakai bahasa iklim lah, krisis iklim gitu. Jadi mereka tuh pakai bahasa yang berangkat dari pengalaman mereka gitu. Kenapa ya cuaca itu berubah? Dulu 5 tahun yang lalu kalau hujan 1 jam 2 jam nggak ada banjir, sekarang 30 menit 30 menit udah banjir gitu. Dulu kita bisa membaca musim itu dari tanda-tanda alam. Sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Harusnya ini udah musim hujan gitu. Tapi kenapa hujannya nggak datang-datang gitu ya? Pas kita tanya kenapa Bu itu sejak kapan? Ya sejak hutan kami itu berubah jadi sawit, bla bla bla. Jadi sebenarnya mereka itu tidak memakai bahasa kita ya, misalnya krisis iklim, tetapi mereka itu merasakan karena basisnya itu pengalaman mereka gitu. Nah, dari sanalah sebenarnya kita sadar bahwa kemampuan kita untuk kenali bahasa yang berangkat dari pengalaman mereka tuh jadi penting, sehingga bahasa krisis iklim tuh bisa menjadi bahasa yang mendarat, membumi gitu ya, untuk bisa dibahasakan oleh masyarakat yang lain gitu. Nah, selain itu memang lebih banyak sebenarnya persoalan-persoalan kita itu kan kita tangani juga case per case ya. Misalnya bagaimana masyarakat Sulawesi Tengah melawan bank tanah gitu, bagaimana masyarakat di Maluku Utara menolak nikel, di Sulawesi Tenggara menolak nikel, di Sumatera menolak perkebunan sawit misalnya. Jadi dia case per case gitu. Nah, di sana sebenarnya kita punya tantangan untuk bagaimana menarik problem case ini ke dalam problem yang jauh lebih besar lagi gitu ya. Misalnya krisis iklim gitu ya, dampaknya dan lain sebagainya. Nah, itu memang tantangan yang kerap kali kita hadapi ketika kita melakukan diskusi dan bersama dengan komunitas. Maka sebenarnya pendidikan atau kemudian proses belajar, saling belajar untuk bagaimana memahami krisis iklim itu menjadi penting. Lebih mudah sih ya mengajarkan atau memperkenalkan atau mendiskusikan krisis iklim dengan orang-orang di perkotaan, apalagi orang muda gitu ya, dengan orang-orang di kampung yang relatif semuanya adalah orang-orang dewasa gitu. Jadi memang itu punya tantangannya sendiri. Nah, tetapi tidak lebih sulit tuh mengenalkan krisis iklim ke masyarakat ketimbang ke pengurus negara gitu. Meskipun mereka sekolahnya tinggi-tinggi dan tinggal di kota gitu. Itu antara mereka memang nggak paham atau mereka mencoba membodohi diri mereka sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya jauh lebih mudah menjelaskan krisis iklim gitu ke masyarakat biasa yang bahkan mungkin nggak sekolah formal gitu ya, ketimbang ke pengurus negara kita gitu yang sekolahnya tinggi-tinggi, yang hidup mewah gitu ya, yang aksesibel dengan segala macam informasi. Karena apa? Karena si masyarakat ini berangkat dari pengalaman mereka gitu. Jadi yang saya mau bilang adalah ketika krisis iklim itu datang, kelompok pertama sekali yang terpukul adalah kelompok rentan yang Sadam bilang tadi gitu. Ya, orang kaya, pebisnis, pemerintah tuh punya privilege ya ketika krisis iklim ini semakin nyata gitu. Tapi orang miskin di kampung, di pesisir tuh nggak punya privilege apa-apa gitu. Jadi mereka korban yang paling berlapis gitu ketika krisis iklim ini ada gitu. Dari pengalaman Sadam? Menambah juga ya, memang
dalam praktiknya teman-teman masyarakat sipil itu selalu aktif gitu ya untuk turun langsung baik itu di daerah maupun mengundang kawan-kawan ke Jakarta gitu ya untuk selalu mensosialisasikan, menceritakan soal keadilan iklim gitu. Nah, termasuk selain 13 konsultasi rakyat itu kita juga kemarin mengadakan Climate Justice Summit. Jadi kita mengumpulkan 8 kelompok rentan gitu ya dari masyarakat miskin kota, kemudian orang muda, tadi ya, petani lain dan sebagainya untuk kita himpun gitu ya suara mereka, apa yang mereka alami gitu. Dan betul memang apa yang diceritakan Kak Oli tadi gitu ya, gimana kemudian di tapak itu mereka mengalami dampak yang sangat signifikan gitu. Misalnya dulu 1 tahun bisa 2 kali panen gitu ya kebun mereka atau sawah mereka, tapi nggak usah jauh-jauh gitu ya ke Sumatera atau ke Sulawesi, bahkan di Jawa Barat, Banten itu mereka cerita dalam 1 tahun itu cuma bisa 1 kali panen, itu pun hasilnya nggak optimal. Apa dampaknya? Banyak banget. Kemudian banyak anak muda yang nggak mau lagi jadi petani. Kemudian siapa ini nanti yang akan memproduksi pangan kita kalau makin banyak anak muda yang nggak mau jadi petani gitu. Kemudian untuk beberapa konteks masyarakat adat, mereka bahkan mau nggak mau harus meninggalkan ritual gitu ya. Mereka dulu biasanya ada ritual panen, ada ritual tanam, tapi karena musimnya berubah nggak pasti gitu ya, jadi mereka meninggalkan ritual tersebut. Terus kemudian kalau kita pernah mengenal dia di Maluku itu kan ada sasi ya, atau gimana masyarakat adat itu memoratorium untuk nggak berlaut gitu, untuk nggak melaut sementara waktu biar ada pemulihan gitu ya. Itu kearifan lokal di sana dalam menghadapi gimana musim ikan gitu ya. Tapi hari ini mereka mengatakan musim sasi itu jadi nggak menentu karena penghasilan untuk dapat ikan aja itu susah gitu. Bahkan di musim yang seharusnya ini banyak ikan ya, tapi justru nggak ada ikan gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga kita dapatkan gitu ya, sehingga memang mungkin mereka tidak mengenal itu sebagai iklim, apa dampak iklim atau krisis iklim gitu ya, tapi memang mereka mengenal itu sebagai satu persoalan yang harus segera ditangani gitu. Dan ketika kita bicara bahwa ini masalah iklim loh Bapak Ibu, itu tuh mereka juga langsung ngerti gitu. Jadi artinya memang tidak sulit gitu ya untuk mensosialisasikan atau menyebarkan, mengamplifikasi isu iklim ini ke masyarakat. Betul kata Koli tadi, lebih susah lagi ini kita ngomong iklim dengan mengambil kebijakan. Tapi sisi susahnya untuk ngomong dengan pengambil kebijakan tuh sisi apa? Menjelaskan bahwa problem iklim itu problem struktural gitu. Jadi kan sebenarnya pengurus negara kita ini kan nggak pernah mau benar-benar lepas ya dari bisnis gitu, putaran uang tadi ya, karena paradigmatik ekonomiknya itu masih ekonomi pertumbuhan gitu. Nah, sehingga model-model praksisnya itu ya tambang, sawit dan lain sebagainya. Nah, kita udah bilang bahwa penyebab krisis iklim itu ya karena paradigmatik ekonomiknya sama model kalian ngelola gitu. Kalian sudah salah urus terhadap sumber-sumber penghidupan kita. Tapi mereka nggak melihat dari kacamata yang sama gitu ya. Jadi kayak mereka itu menegasikan itu karena memang kepentingannya adalah bisnis gitu. Jadi susahnya di sana. Jadi kita berangkat dari kepentingan yang beda gitu. Nah, kalau kepentingannya itu tetap beda, akan sulit tuh menemukannya, mempertemukannya, mempertautkannya. Nah, kalau dengan masyarakat, kita punya kepentingan yang sama gitu kan. Lingkungan kita terjaga, kita bisa bebas dari krisis yang kita alami hari ini gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi pertemuan kepentingan itulah yang membuat kita itu bisa lebih mudah untuk mengkomunikasikan sesuatu. Nah, kalau dengan pengurus negara kan kepentingannya beda kan gitu, standing positionnya beda gitu. Jadi sulit. Meskipun mungkin mereka ngerti gitu dan paham gitu ya, tapi itu nggak jadi sebuah tindakan yang mengubah kondisi gitu karena tadi ya perbedaan kepentingan dan orientasi itu gitu. Ya mungkin perbedaan kepentingan itu juga lahir dari konflik kepentingan ya di kalangan pengambil kebijakan maupun pejabat gitu ya. Ya banyak dari mereka yang kemudian kan merangkap jadi pengusaha, merangkap jadi komisaris dan sebagainya, yang mana pasti perspektifnya adalah oh ini kalau misalnya nggak boleh buka lahan gitu ya untuk industri, ya mereka nggak akan dapat sumber pendanaan dan sebagainya. Nah itu aku kira juga jadi persoalan. Dan kemudian mereka juga denial sih ya, kira terhadap kondisi yang ada gitu. Mungkin mereka tahu bahwa ini adalah krisis iklim, tapi mereka mencoba untuk
mengabaikan gitu persoalan-persoalan ini. Itu sih yang kita rasakan selama ini. Selain mereka pebisnis, mereka titipan pebisnis. Oh iya. Ya, maksudnya lebih banyak lagi ya. ya, ada kalau kita lihat komposisi DPR kita misalnya ya, kalau kita ngomongin soal kebijakan gitu, kita lihat kalau risetnya teman-teman tuh kan sekarang hampir 60% lebih kan, Iya, bahkan nyampe dari kalangan 70% dari kalangan pengusaha. Sisanya mungkin kalau 70 berarti 27%-nya itu titipan pengusaha. 3%-nya itu Iya. mungkin orang baik. Iya. Itu udah banyak kan kayaknya. Jadi agak sulit gitu. Di eksekutif kan juga begitu gitu. Jadi kalau bukan mereka itu pengusahanya langsung ya mereka Iya. titipan. Itu yang disebut dengan oligark kan, sistem yang oligarki ini gitu. Itu yang buat susah. Iya, dan kita nggak bisa lepas untuk nggak ngomongin itu ya dalam Iya, konteks betul. iklim. That's right. Oke, sebelum kita akhiri, satu terakhir ya, jika dihadapkan langsung di depan kita nih, misalkan ada DPR atau pemerintah, apa yang akan teman-teman katakan untuk membuat perspektif mereka bahwa RUU ini penting? Dam. Oke. Aku mungkin balik lagi ke tadi yang udah aku sampaikan. Iya. Ya. No investation and no economic on a dead planet. Bumi kita ini sudah dalam krisis yang makin parah gitu ya. Masyarakat terutama di daerah itu lebih merasakan dampak-dampak yang makin serius gitu, dan ini adalah saatnya menurutku Indonesia menjadi salah satu negara yang memimpin dalam konteks global gitu ya terhadap perubahan iklim. Jadi kalau misalnya Indonesia kalah selangkah, maka Indonesia akan mendapatkan dampak yang jauh lebih parah. Mungkin dalam 20-30 tahun mendatang kita akan sulit menjumpai air bersih, kita akan sulit menjumpai pangan, apalagi ketahanan pangan gitu. Jadi untuk mencapai itu semua, rancangan undang-undang keadilan iklim ini perlu disahkan segera, dan terutama mengutamakan kepentingan kelompok dan masyarakat rentan dan terdampak, dan berbasis pada keadilan. Iya, jadi sebenarnya selama kita masih tinggal di planet yang sama ya, gitu. Jadi selama itu juga sebenarnya kita itu diperhadapkan pada satu situasi yang buruk dari dampak krisis iklim, gitu. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa terbebas dari situasi buruk ini gitu. Yang membedakan hanya mungkin orang kaya itu punya misalnya aja soal panas gitu ya. Pendidikan global kan kalau sekarang kan. Panas yang 1 tahun atau 2 tahun lalu gitu yang panas banget gitu ya. Yang membedakan itu orang kaya dia tinggal di rumah yang AC-nya banyak gitu kan. Jadi mungkin dia nggak terasa. Tapi orang miskin dia tinggal di rumah petakan dengan 3 kepala keluarga di situ gitu kan. Itu dampak yang paling nyata. Tapi orang kaya dia nggak akan mungkin pindah ke Pluto gitu ya kan. Ketika bumi ini rusak gitu. Jadi sebenarnya undang-undang keadilan iklim ini adalah jalan untuk bagaimana rumah kita, bumi ini bisa lebih ramah untuk kita tinggalin gitu. Jadi bukan hanya untuk kita masyarakat sipil gitu ya, tapi semua warga negara gitu. Bahkan bukan hanya Indonesia, global gitu. Makanya sebenarnya kalau kemudian pemerintah kita tuh mau ya tempat tinggalnya bumi ini itu bisa layak ditinggalin gitu ya, maka harus ada payung hukum untuk mengatasi krisis iklim, yaitu Undang-Undang Keadilan Iklim gitu. Dalam konteks nasionalnya, dalam konteks globalnya kita harus bersolidaritas. Karena kalaupun Indonesia punya Undang-Undang Keadilan Iklim yang taruhlah bagus ya, tapi negara lain itu nggak punya hal yang sama, susah juga kita ngomongin soal krisis iklim ini bisa terselesaikan gitu. Jadi ada kerja-kerja solidaritas global yang juga harus dikerjakan bersama dengan masyarakat sipil yang ada di sana, tetapi juga ada kerja-kerja advokasi kebijakan untuk kita punya satu undang-undang payung, yaitu Undang-Undang Keadilan Iklim gitu. Jadi sebenarnya hal yang kita bicarakan ini bukan heroik-heroik untuk nyelamatin bumi ya, tapi sebenarnya untuk nyelamatin kehidupan kita sendiri. Tadi bumi itu manusia ada atau nggak ada, dia tetap ada gitu. Tapi pertanyaannya adalah kita mau nggak tinggal di rumah atau bumi yang udah nggak layak kita tempatin gitu. Jadi itu sih sebenarnya poinnya. Ya. Terima kasih Kak Uli, Mas Adam. Terus sekian podcast pembicaraan kita pada sore hari ini ya. Dan semoga kita bisa melihat segera RUU Keadilan Iklim dibahas oleh DPR dan pemerintah buat jadi solusi bersama untuk bumi kita.
Sekian saya Cori, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.